Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya firqah di dalam Islam. Nah, firqah atau sekte-sekte dalam Islam mulai muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam selalu bersatu dalam suatu akidah dan juga kepemimpinan. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad, ada beberapa perbedaan pandangan atau sudut pandang yang timbul. Nah, demikian inilah fase-fase yang dimana munculnya firqah di dalam Islam. Yang pertama ada periode Khulafaur Rasyidin. Periode Khulafaur Rasyidin ini dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, masa ini adalah masa di mana Islam berkembang sangat pesat. Yang kedua ada munculnya firqah Syiah dan juga konflik antara Ali bin Abi Thalib ini memunculkan perang Siffin menjadi titik awal munculnya firqah besar. Yang pertama ada Syiah dan yang kedua ada Khawarij. Nah, yang ketiga di mana masa dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Setelah era Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam beralih ke dinasti Umayyah dan juga kemudian dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa ini muncul firqah-firqah baru sebagai reaksi terhadap firqah baru selesai, dan juga ada pemerintahan yang otoriter, kemudian ada perbedaan pemahaman akidah serta fikih. Nah, beberapa ini adalah firqah penting yang muncul. Yang pertama ada Mu'tazilah, yang kedua ada Asy'ariyah, yang ketiga ada Maturidiyah. Nah, yang keempat perkembangan fikih Sani dan juga Syiah. Selain teologi, perbedaan dalam metode fikih juga menyebabkan munculnya berbagai firqah di kalangan di kalangan Syani. 4 mahjab besar terbentuk seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, mahjab-mahjab ini tidak dianggap sebagai firqah dalam artian perpecahan, tetapi juga sebagai keberagaman dalam metode interpretasi hukum. Di sisi lain juga di dalam Syiah juga berkembang ada aliran-aliran fikih dan juga teologi yang memiliki pandangan berbeda. Nah, kemudian yang kelima ada pengaruh sosial dan juga politik. Nah, munculnya firqah di dalam Islam ini juga dipengaruhi oleh munculnya politik dan juga sosial. Munculnya politik dan juga sosial. Nah, setiap dinasti atau kekhalifahan memperkuat kekuasaannya sehingga memecahkan antara firqah ini semakin nyata. Dan jadi kesimpulannya bahwa firqah-firqah dalam Islam muncul sebagai respon terhadap perbedaan pendapat, konflik politik, dan juga perkembangan intelektual yang beragam. Meski perbedaan ini memperkaya hanjah pemikiran Islam, penting bagi umat Islam menjaga persatuan dan juga mengedepankan nilai-nilai toleransi terhadap berbagai firqah yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok ajaran Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah ajaran yang mengikuti pemahaman Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diteruskan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Nah, Aswaja ini menekankan pada moderat atau ekstremisme. Nah, selanjutnya ada pokok-pokok ajaran Aswaja yang meliputi 1. Akidah keyakinan, 2. Fikih hukum Islam, yang ketiga ada tasawuf atau akhlak dan juga spiritual, yang keempat ada manhaj atau pendekatan madrasati atau watasiyah. Kampus STK Fashion Mansur ini harus memegang teguh ajaran pokok Aswaja. Nah, yang pertama itu harus menjaga kesatuan dan juga persatuan. Kedua ada penerapan nilai-nilai atau akhlak dan juga spiritual. Yang ketiga yaitu penguatan identitas Islam Nusantara. Yang keempat pembentukan karakter mahasiswa yang kritis dan juga moderat. Nah, yang kelima yaitu pendidikan dan pemahaman keagamaan yang luas dan juga inklusif. Nah, dengan demikian teguh ajaran Aswaja di STK Fashion Mansur atau di kampus kita sendiri berupaya untuk membentuk generasi yang intelektual muslim yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Dengan memegang teguh ajaran Aswaja, kampus kita berupaya untuk membentuk generasi intelektual muslim yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, berpikiran terbuka, dan juga mampu menjadi teladan dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tawasud, tasamuh, tawa'un, dan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama ada tasawuf yang berarti moderat. Nah, tasawuf ini dalam konteks Ahli Sunnah wal Jamaah merujuk pada sikap moderat atau seimbang dalam kehidupan yang beragama.
Yang kedua ada tasamuh atau toleransi. Tasamuh berarti sikap bertoleransi atau sikap yang saling menghormati dan juga menghargai sesama makhluk hidup maupun pandangan hidup. Nah, dalam ajaran Aswaja, tasamuh mengajarkan umat Islam untuk bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama atau keyakinan yang lainnya. Yang ketiga ada tawa'un atau kerjasama. Nah, tawa'un ini adalah konsep yang mengajarkan umat Islam untuk saling membantu, bekerja sama, dan juga saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat yaitu ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana yang menyuruh yang baik dan juga mencegah yang buruk. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban umat Islam untuk menyerukan kebaikan ma'ruf dan juga mencegah keburukan mungkar. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial, termasuk menegakkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik dan juga mencegah yang buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban umat Islam untuk menyerukan kebaikan, ma'ruf dan juga mencegah keburukan mungkar. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat, termasuk juga menekankan pada nilai-nilai Islam yang benar dan juga mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, apa sih manfaat nilai-nilai Aswaja dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sekali manfaat nilai Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Yang kedua, mendorong kerjasama sosial. Yang ketiga, menegakkan moral dan etika dalam beragama. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi persaudaraan. Yang kelima, meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan juga sosial. Yang keenam, menjadi teladan dalam masyarakat. Nah, secara keseluruhan ini sebenarnya nilai-nilai Aswaja tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam membangun kehidupan sosial yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan juga berkelanjutan. Nah, ajaran ini memberikan pedoman untuk hidup harmonis dalam perbedaan dan juga menjaga moralitas masyarakat agar selalu berlandaskan pada ajaran Islam yang moderat dan juga toleran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.